marhaba dihubungi
di hadzal makan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada kita kehadiran beliau di tempat ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي وفق من أحبه في طلب العلم النافع الذي بذلك العلم يوفقه الله سبحانه وتعالى لامتثال الأوامر واجتناب النواهي. ودليل العلم النافع هو الذي يكتب في قلب الطالب مخافة الله وخشية الله ومراقبة الله في الظاهر والباطن في السر والجهر، ويكتب في قلبه المحبة لاتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وطلب العلم النافع، ويجعل خالصا مخلصا لوجه الله الكريم، ويعلمنا ما جهلنا ويوفقنا العمل بما عملنا ويوفقنا العمل بما علمنا ويوفقنا للإخلاص فيما عملنا وفيما علمنا، ويجعل كل ذلك على سنة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mukhtar memulai mengucapnya dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah yang telah memberikan taufik pertolongan kepada kita semua sehingga kita bisa mencari ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu agama. Yang dengan ilmu ini nanti diharapkan kita bisa mendapatkan pertolongan Allah lagi untuk bisa mentaati seluruh perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Ilmu yang manfaat itu ada tanda-tandanya. Yang pertama, tanda kalau ilmu itu manfaat adalah orang setelah belajar muncul dalam hatinya rasa takut kepada Allah, rasa sadar kalau dia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam keadaan zahir maupun batin, ketika di depan orang maupun ketika sendirian. Tanda yang kedua kalau ilmu kita manfaat adalah kita senang untuk mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dua tanda ilmu itu manfaat. Kemudian beliau mendoakan kita semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat, untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari dengan disertai ikhlas dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أراد أن ينظر لعتقاء الله سبحانه وتعالى من النار فلينظر للمتعلمين. فوالذي نفس محمد بيده ما قصد متعلم باب عالم إلا كان له بكل قدم أي خطوة يخطوها عبادة سنة، وكان له بكل قدم يخطوها مدينة تبنى له في الجنة، وما مشى إلا واستغفرت له الأرض ومن على الأرض، ومشى على الأرض مغفورا له. ذلك هو فضل المتعلم عند الله سبحانه وتعالى. فما على المتعلم إلا أن يقصد وجه الله وأن يطلب العلم لله، للعمل بالعلم، لأن العلم وسيلة للمعرفة بالله سبحانه وتعالى. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan, barang siapa ingin melihat orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi kalau Anda
Lihatlah para santri, itulah orang-orang yang dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersumpah demi Allah yang mana jiwa Nabi Muhammad berada di dalam kekuasaannya, tidaklah seseorang itu keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu kecuali akan dicatat pahala yang besar. Pahala apa yang besar tersebut? Yaitu setiap langkah yang ia langkahkan menuju tempat belajar akan dicatat sebagai ibadah 1 tahun. Setiap langkahnya, silakan dihitung kalau 100 langkah atau 1000 langkah. Setiap langkah akan dicatat ibadah 1 tahun. Kemudian dengan setiap langkah sesuai jumlah langkah tersebut dia akan dibangunkan kota yang sempurna nanti ada di dalam surga. Dan setiap dia melangkah, maka bumi beserta penghuni bumi akan memintakan ampunan untuk dia, sehingga dia pulang dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita sebagai seorang santri, orang yang mempelajari ilmu agama adalah memperbaikinya. Kita niat belajar untuk Allah, untuk mengamalkan ilmu. Karena ilmu itu bukanlah tujuan, ilmu hanyalah wasilah untuk amal. هذا يقول الإمام الشافعي: من لا يحب العلم ولا أهل العلم فليس فيه خير. تكتب الخيرية عنه، لأنه لا يحب العلم ولا أهل العلم، فلا ينبغي أن يكون بينك وبينهم أي مودة، أي مجالسة، أي صحبة، وأي خير في من يبغض أصل الخير. إذ ما من خير إلا وأصل العلم، ولا من شر إلا وسببه الجهل. Oleh karena begitu besar keutamaan orang yang mencari ilmu, sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mencintai ilmu dan tidak mencintai orang yang memiliki ilmu, maka sama sekali tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut. Karena tidak ada kebaikan pada diri orang tersebut, maka tidak selayaknya bagi kita untuk mencintai dia, berteman dengan dia, atau duduk bersama dia. Hindari orang yang tidak suka dengan ilmu dan tidak suka dengan orang yang memiliki ilmu. Ilmu itu adalah sumber dari segala macam kebaikan, sebagaimana kebodohan adalah sumber segala macam kejelekan. والعلوم كثيرة وليس كل علم نافع. العلم النافع هو الذي يزيدك قربا من الله، هو الذي يزيدك محبة بالله وفي رسول الله حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محبة في أهل بيته ومحبة في صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يزيدك رغبة في الخير وفعل الخير، يزيدك بعدا من الشر وكرها في الشر وأهل الشر، ومحبة في الخير وأهل الخير، ويزيدك مراقبة لله سبحانه وتعالى في سرك وفي جهلك، في ظاهرك وفي باطنك، تراقب الله في خطراتك، في أقوالك، في أفعالك، في نظراتك، تراقب الله سبحانه وتعالى. ذاك هو العلم النافع الذي وردت فيه الآيات والأحاديث النبوية، وورد الفضل العظيم فيه في كلام الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Ilmu banyak sekali macamnya, akan tetapi tidaklah semuanya itu bermanfaat. Ilmu banyak tapi tidak semuanya manfaat. Lantas ilmu yang manfaat bagaimana? Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang menyebabkan kita takut kepada Allah dan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada keluarga beliau, dan cinta kepada semua sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Termasuk juga tanda ilmu yang bermanfaat adalah setelah kita mempelajari ilmu tersebut, kita bertambah senang kepada kebaikan dan tambah senang untuk melakukan kebaikan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita tidak suka dengan perbuatan jelek dan membuat kita menjauh dari apapun yang jelek. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuat kita sadar setiap saatnya kalau kita ini diawasi oleh Allah, diawasi oleh CCTV-nya Allah.
baik dalam keadaan zahir maupun dalam keadaan batin, membuat kita merasa diawasi oleh Allah ketika memandang, ketika berkata, dan setiap tingkah laku kita. فمن ازداد علما يقول الحبيب العظيم صلى الله عليه وآله وسلم فمن ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. إذ العلم سبب في تحليك بالأخلاق، سبب في تحليك بالآداب، فعلم بلا أدب ولا أخلاق جهل خير منه. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menjelaskan, barang siapa semakin bertambah ilmunya atau tidak bertambah hidayahnya, maka dia tidak bertambah apapun dari Allah kecuali tambah jauh. Ilmunya tambah banyak tapi hidayahnya tidak bertambah, maka dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu yang sebenarnya ilmu adalah yang menyebabkan kita memiliki akhlak yang mulia. Ilmu yang tidak disertai dengan adab lebih baik bodoh daripada punya ilmu. هذا يقول بعض التابعين لأن أصحاب في سفر جاهلا لا أدب خير لمن أصحاب متعلما خلاه الله سبحانه وتعالى من الآداب والأخلاق. Sebagian orang soleh mengatakan, ketika aku bepergian, aku lebih memilih orang bodoh yang memiliki adab daripada orang yang berilmu tapi tidak punya adab. والعلم يهديك بالعمل فإن أجبته وإن لم تحل. متى يثبت العلم في القلب؟ إذا عملت به. فلهذا قال العلماء العلم حجة على المتعلم حتى يعمل به، حجة عليه عند الله سبحانه وتعالى، أي بينة تقام عليه عند الله سبحانه وتعالى حتى يعمل به. فإذا عمل به صار حجة له عند الله سبحانه وتعالى، به تكون نجاته بين يدي الله سبحانه وتعالى. Ilmu itu mengajak untuk amal. Kalau Anda mengamalkan ilmu yang Anda lakukan, baru Anda bisa disebut orang yang memiliki ilmu. Tapi kalau Anda punya ilmu tetapi tidak mengamalkan, maka sama saja Anda seperti orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu itu akan menjadi saksi yang memberatkan kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali kalau ilmu itu sudah diamalkan. Jadi jangan bangga dulu ketika kita memiliki ilmu yang banyak. Justru kadang-kadang ilmu itu akan menjadi saksi buruk bagi kita di hadapan Allah, kecuali kalau kita sudah mengamalkan ilmu itu. Apabila kita sudah mengamalkan ilmu yang kita pelajari, baru ilmu itu akan menjadi saksi baik untuk kita kelak di hari akhirat. طلب العلم للذكور والإناث كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ما في رواية مسلمة، لكن مسلم هنا اسم جنس، اسم جنس يشمل الذكور ويشمل الإناث، وإلا ليست هناك رواية ومسلمة، لكن مسلم اسم جنس، واسم الجنس عند أهل اللغة يشمل الذكر والأنثى. فلهذا نقول أي مسلم أي شامل للذكور والإناث، إذ هو اسم جنس شامل لهما. فطلب العلم واجب عليهما الفرض العيني ما يصحح به عبادته ومعاملته مع الله ومع عباد الله سبحانه وتعالى، وفرض كفائي من زاد على ذلك حتى يبلغ درجة الفتوى والقضاء. Mencari ilmu ini adalah kewajiban bagi semua orang, baik dia itu laki-laki ataupun wanita. Semua laki-laki wanita sama-sama wajib mencari ilmu. Dalam sebuah hadis disebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Tidak ada muslimah. Jadi dalam hadis yang benar hanyalah talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Tidak ada riwayat muslimah, tidak ada hadis riwayat muslimah, tidak ada. Tetap hanya sampai muslim saja. Mencari ilmu wajib bagi setiap muslim. Lafaz muslim dalam bahasa Arab ini disebut isim jenis. Isim jenis itu walaupun lafaznya di sini mudzakkar, tapi mencakup
laki-laki dan perempuan. Jadi tidak ada tambahan muslimah dan muslim, dan tidak ada dalam riwayat. Hanya ala kulli muslim ini. Akan tetapi hadis ini sudah mencakup laki-laki dan wanita. Mencari ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah ilmu yang dengannya ibadah kita bisa sah, muamalah kita bisa sah. Ini ilmu fardu ain. Yang lebih dari itu sampai mencapai derajat mufti atau qadhi itu fardu kifayah. فلهذا انتشرت المعاملات الفاسدة، المعاملات الربوية لما كثر الجهل بالمعاملات الشرعية الدينية. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: من لم يتفقه في ديننا فلا يبيع في سوقنا. ومن أراد أن يعمل تجارة عن جهل فيقع في المعاملات الفاسدة، ويقع في الربا، ويقع فيما حرم الله سبحانه وتعالى، فترتفع البركة من المال. فإذا أكل العيال الحرام ارتفعت البركة من العيال، نسأل الله العافية والسلامة. وسبب هذا إيش؟ سبب الجهل بدين الله. لا نتعلم ما يصلح لنا عبادتنا ولا معاملتنا مع الله سبحانه وتعالى. Kita melihat banyak sekali di zaman ini muamalah-muamalah yang tidak sesuai dengan aturan syariat, muamalah-muamalah yang batil, muamalah-muamalah yang mengandung unsur riba. Banyak sekali kita menyaksikan hal itu. Ini sebabnya apa? Tidak lain karena kebodohan. Gara-gara masyarakat tidak mengerti bagaimana caranya muamalah yang sah, akhirnya mereka melakukan muamalah yang tidak sah, yang di situ terdapat riba. Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, barang siapa yang tidak mengerti hukum agama, maka jangan jualan di pasarku. Jangan jualan di pasar kecuali orang yang telah mengerti hukum muamalah. Ini kenapa? Karena kalau orang tidak mengerti hukum muamalah, dia berdagang, dia berbisnis, maka akan melakukan muamalah-muamalah bisnis-bisnis yang dilarang pada syariat seperti riba. Kalau orang sudah melakukan muamalah yang tidak sesuai syariat, maka hartanya tidak akan barokah. Harta yang tidak barokah kemudian kita makan bersama keluarga kita menjadi keluarga yang tidak barokah. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة السوق ووجد هناك رجلا يبيع طعاما جميلا، فأعجبه ذلك الطعام، حط يده فيه فإذا هو مبلول من الأسفل. قال: كيف من أعلى جميل ومن أسفل متغير؟ قال: إذا رأوا هذا الأسفل ما حب يشتري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. الدين ليس بالغش، الدين ليس خداع، الدين صدق، الدين محبة، الدين وفاء. هذا في سائر الناس، فكيف بطالب العلم؟ هو الأولى والأحق بالتحلي بالأخلاق والآداب من غيره. ما كان سنة في غيره فواجب في حقه. Pernah suatu saat Rasulullah SAW melihat seseorang sedang menjual bahan makanan. Dia keliling membawa jual bahan makanan tersebut. Dari luar tampak baik sekali makanan tersebut, kualitasnya tampak baik. Tapi kemudian Rasulullah memasukkan tangan beliau ke dalam makanan itu. Ternyata di bawah makanan tersebut basah. Dari atas kelihatan kualitasnya baik, tapi di bawah makanan tersebut basah. Akhirnya ditegur orang yang jualan dari Rasulullah. Kamu jualan makanan seperti ini, dari luar tampak baik, tapi di dalamnya jelek, basah. Kenapa kamu lakukan itu? Dia menjawab, ya Rasulullah, kalau basah itu kelihatan dari luar, maka tidak akan laku makanan ini, tidak akan ada yang membeli. Akhirnya Rasulullah bersabda, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka dia tidak termasuk golonganku. Ini agama Islam, agama Islam itu mengajarkan kita jujur, mengajarkan kita amanah. Ajaran ini untuk orang awam saja diajarkan ini. Bagaimana kalau santri? وفي الحديث صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة. إذن العلم هو أفضل ما تكون فيه نفائس الأوقات.
بوصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن العلم والحكمة هو وصية الأنبياء والمرسلين للأولين والآخرين، إذ أن الأنبياء والمرسلين لم يخلفوا دينارا ولا درهما، لكن ورثوا العلم والحكمة. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang melalui jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah bagi dia untuk melalui jalan menuju surga. Ilmu itu adalah sebaik-baik sesuatu yang kita menggunakan waktu kita untuk. Ilmu adalah sesuatu yang terbaik yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu kita. Waktu kita ini sama dengan umur kita, dan umur kita ini adalah modal untuk mengumpulkan kebaikan kelak di akhirat. Waktu itu sangat berharga. Waktu itu adalah intan atau permata yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu gunakanlah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, khususnya mencari ilmu. Ilmu lebih baik daripada dunia. Kenapa? Ilmu bisa menjaga kita, tapi kalau harta, kita yang menjaga harta. Dan sesuatu yang menjaga kita tentu lebih baik daripada sesuatu yang kita harus menjaganya. Dengan ilmu kita bisa mengerti kebaikan baik di dunia, kebaikan dalam hal agama maupun kebaikan akhirat. Dengan ilmu kita bisa menjadi pewaris para nabi dan para rasul, karena tidak ada satupun nabi dan rasul yang mewariskan harta. Beliau-beliau hanyalah mewariskan ilmu. Maka kita yang mempelajari ilmu, berarti kita menjadi pewaris para nabi dan para rasul. وينبغي لكل من كان له مسؤولية على المعهد أو مدرس المعهد أن يعتني باللغة العربية ويعلم أهل المعهد اللغة العربية، إذ يتبحر في العلوم إذا تمكن من اللغة العربية، إذ أن بحر العلوم القرآن، والقرآن كلام عربي مبين أنزل على سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول القول الكريم ويقول النبي الرؤوف الرحيم، يقول تعلموا العربية وعلموها الناس، فتعلموها عبادة. تعلم العربية عبادة، واليوم يتعلم ناس في بلاد العرب وأحسن اللغة العربية ثم يأتون يدرسون هنا ولا يعلمون العربية، بل هم ينسون اللغة العربية مفردات اللغة العربية، فهذه خسارة عظيمة. لكن ينبغي أن يهتم باللغة العربية حتى إذا تلوى في اللغة العربية أمكنه أن يفهم في القرآن ومن حديث سيد ولد عدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Oleh karena sangat pentingnya ilmu, maka bagi semua pengurus pondok pesantren, semua pengurus madrasah harus perhatian betul kepada ilmu, khususnya ilmu bahasa Arab. Ini harus mendapatkan perhatian khusus ilmu bahasa Arab ini. Kenapa? Ketika seseorang menguasai ilmu bahasa Arab, maka seluruh ilmunya akan menjadi kokoh, akan menjadi kuat. Karena apa? Karena sumber utama ilmu adalah Al-Quran, dan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Menggunakan bahasa Arab. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, belajarlah ilmu bahasa Arab, kemudian ajarkanlah ilmu bahasa Arab tersebut kepada orang lain. Jadi belajarlah ilmu bahasa Arab, setelah mengerti bahasa Arab, ajarkan kepada orang lain. Sangat disayangkan ada beberapa orang belajar di negeri Arab. Mereka belajar bahasa Arab di negeri Arab, tapi ketika pulang ke negaranya, ketika pulang pada kampungnya masing-masing, dia tidak mengajarkan. Padahal Rasulullah mengatakan belajarlah bahasa Arab, setelah itu ajarkan pada orang lain. Lah ini sudah belajar di Arab, belajar bahasa Arab, pulang tidak mengajarkan bahasa Arab. Bahkan banyak di antara mereka yang lupa bahasa Arabnya, tidak bisa lagi ngomong bahasa Arab, padahal sudah bertahun-tahun ada di Arab. Nah ini merupakan kerugian sekali. فيسهل على طالب العلم التوسع في العلم إذا أحكمها وأحسنها اللغة العربية، إذ فيها كل خير وفيها البركة وفيها النور، وفهم كلام الله من كلام حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فطلب العلم فيه الخير والبركة والنور، وأن الملائكة تستغفر لطالب العلم
بما يصنع. سمع بعض المنتقدين هذا الحديث فرأى طالبا يحث السير ويجري عندما تأخر على الدرس ويجري يريد أن يدرك الدرس، فيقول لذلك الطالب رفقا فتكسر أجنحة الملائكة استهزاء بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكشف الله سبحانه وتعالى عنه الحجاب حتى رأى ذلك الطالب يمشي على أجنحة الملائكة فجن من حينه وعاش بقية عمره مجنونا لأنه كذب واستهزأ بحديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحبيب الأعظم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Ketika pengetahuan kita terhadap bahasa Arab menjadi luas, maka ilmu kita kepada fan-fan yang lain juga akan menjadi luas. Karena apa? Bahasa Arab itu bahasa yang memiliki kebaikan, bahasa yang memiliki nur cahaya, bahasa yang memiliki berkah. Al-Quran menggunakan bahasa Arab, hadis-hadis Nabi juga berbahasa Arab. Karena itu perkuatlah bahasa Arab. Kembali kepada keutamaan orang yang mencari ilmu. Dalam sebuah hadis diterangkan, orang yang mencari ilmu itu akan dimintakan istighfar oleh segala sesuatu, bahkan oleh ikan-ikan yang ada di dalam lautan. Orang yang mencari ilmu itu akan dinaungi oleh sayap-sayap para malaikat. Kenapa? Malaikat ridho dengan apa yang dia lakukan, yaitu mencari ilmu. Akan dinaungi, akan diletakkan sayap malaikat pada dia. Ada sebagian orang yang agak kurang ajar dia. Mendengar hadis ini dia mengkritik, kok gimana ada malaikat meletakkan sayap kepada talibul ilmu? Dia mengkritik. Akhirnya suatu saat ada seorang santri pencari ilmu, dia telah berangkat ke pondok atau berangkat untuk hadir pengajian. Akhirnya dia berlari. Orang yang mengkritik hadis tadi melihat, santri, jangan kenceng-kenceng larinya, kasihan malaikat, capek nanti malaikatnya naungi ente. Kasihan, pelan-pelan aja. Ini untuk istihza, merendahkan, menistakan hadis Rasulullah SAW. Akhirnya Allah langsung menghukum dia. Ketika itu dia betul-betul melihat sayap malaikat yang menaungi santri yang tadi. Seketika itu ketika gara-gara melihat sayap malaikat, dia langsung dilas pajak umur. Gara-gara kualat merendahkan hadis Rasulullah SAW. Ada pertanyaan sekarang pertanyaan soal jawab. Silakan dibuka tanya jawab baik untuk asatid maupun untuk santriwati. Silakan kalau ada pertanyaan iskal dalam fan apapun itu silakan untuk bertanya. Ya. Harap tenang, jangan bisik. Harap tenang, silakan kalau ada yang punya pertanyaan bisa langsung pakai mic atau mungkin dicatat, langsung disampaikan ke teman di depannya. Nanti disampaikan di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يمكن هذه أسئلة منا ومن الطلبة، يعني كيف الطريق نحن جميعا يمكن الأساتذة والطلبة يتم دروسهم في بوار في جميع القريب. كيف الطريق؟ أكثر منا يعني الخريج
السهولة كالطالب والطلبة همتهم أكثر ليتم دراسهم هناك إما في الجامعة والعام يعني في الغربات. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. طالب العلم كلما طلب العلم زاد محبة في العلم، وزاد رغبة في العلم، وزاد عشقة في العلم. والعلم بحر لا ساحل له، وكلما ازداد علما زاده علمه علما بجهله، فلهذا يزداد رغبة في العلم. فمن اعتقد أنه ختم العلم فهو الجاهل المركب، فهو الجاهل، لأن العلم بحر لا ساحل له. وطالب الدنيا كلما اكتسب مالا أراد زيادة في ماله، كلما اكتسب نهرا وجبلا من الذهب أراد جبلا ثاني، كلما أعطي واديا من ذهب أراد له واديا ثاني. ولن يبلأ في ابن آدم إلا التراب، ولن يبلأ فمه إلا التراب. إذا أكله في القبر فيبتلي فمه، وأنها معاد عليه هؤلاء من همان. فهذا شيء طيب من أن يكون الطالب إذا أنهى العالية أو أنهى المقرر في المعهد عنده رغبة للتطلع في الزيادة، هذا شيء جميل. ولابد علينا إدارة في هذا المعهد أو غيره من المعاهد، وإدارة في جامعة أو أربطة تاريخ أن تساعد والمعاون على ذلك الأمر. لكن بعد أن ينهي وقرره في معهده فيخرج وقد تجهز للدراسة حتى لا يضيع وقته سدى. فمن جملة هذه التجهيزات أن نحن نهتم باللغة العربية، حتى إذا خرج على طول يباشر درسه وتدريسه يهيأ بحفظ بعض المتون، حتى إذا كان هناك يسهل عليه المشي في التعلم ودراسة العلم وطلب العلم. أما كيفية الحصول على ذلك فهذا الأمر ليس بصعب الوصول، لكن نحن نتكلم على ما بعد الوصول. أما الأمر ذلك تأشيرة وتسهيل عند من هو موكل بذلك الجامعة أو ذلك الرباط والخروج، لكن نحن نريد الثمرة. إذا وصل هناك نريد الثمرة من ذلك الوصول. ما هي الثمرة؟ هي الزيادة في العلم ورغبته وعدم ضياعه أوقاته في القيل والقال والتفكر في أحوال جاوة وأحوال ناس يقولان وأحوال سوتو وساتو وباسو. لا، يتفكر في دكتور بصدده من العلم. وإذا عرف الإنسان قدر ما يطلب وهو العلم هان عليه ما يبذل من الوقت والمال في مراده ومقصده، وهو طلب رضا الله سبحانه وتعالى، طلب المعرفة بالله التي هي الغاية من العلوم كلها، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فما العلم إلا وسيلة لذلك. Ada pertanyaan lagi, bagaimana cara mudah untuk bisa melanjutkan pendidikan, apakah ke universitas yang ada di Bali ataukah ke Bali? Nah, beliau di sini jawabannya menekankan bukan kepada cara sampainya, tapi apa yang harus dilakukan setelah sampai. Itu yang menjadi titik beliau. Karena apa? Karena banyak santri berangkat dari Indonesia ke Bali sudah mengeluarkan biaya banyak, bahkan kadang ada yang jual sawah, jual lahan, jual kebun dan macam-macam. Sampai di Bali ya main-main aja, dan yang dilakukan ilmunya tetap tidak bertambah atau bertambah hanya sedikit.
Karena itu beliau di sini menitik tekankan pada apa yang harus dilakukan setelah sampai di sana. Nah, di sini beliau pertama mengatakan ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan manduman ila yasba'an. Ada dua orang rakus yang tidak bakalan kenyang. Dua orang rakus tidak bakalan kenyang. Semakin bertambah semakin kurang. Yaitu yang pertama orang yang mencari ilmu, dua orang yang mencari dunia. Orang yang mencari ilmu tidak akan kenyang dengan ilmu. Karena apa? Ilmu itu ibarat lautan yang tidak bertepi. Maka barang siapa yang ilmunya bertambah, kemudian dia tidak merasa tambah bodoh, berarti orang itu bodoh. Orang itu semakin alim akan semakin merasa kalau dia itu bodoh. Kalau ada orang bertambah alim, kemudian dia merasa alim, ketika itu dia menjadi bodoh. Bodohnya menjadi bodoh yang murokab, jahil murokab. Sudah bodoh tidak sadar kalau bodoh. Double bodoh. Yang kedua adalah orang mencari dunia. Orang mencari dunia tidak akan puas. Semakin bertambah hartanya, semakin kurang. Bahkan kalau ada orang punya satu lembah emas, akan kepingin lembah yang kedua. Punya lembah kedua emas, ingin lembah yang ketiga. Atau bahkan gunung. Orang punya gunung emas, ingin gunung yang kedua. Punya gunung kedua emas, ingin gunung yang ketiga, dan seterusnya. Tidak akan puas. Kapan manusia itu akan puas dari dunia? Nanti kalau sudah mati, mulutnya sudah tertutup oleh tanah, baru akan puas. Selama itu tidak akan puas. Kemudian beliau mengatakan suatu hal yang positif, hal yang baik ketika ada santri sudah menyelesaikan pendidikannya di pondok ini, kemudian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, seperti melanjutkan ke talim apakah ke universitas ataukah ke ribat. Oleh karena itu, santri yang punya keinginan seperti itu perlu dibantu, baik dari pengurus yang ada di pondok ini maupun pengurus yang ada di talim. Kalau untuk cara sampai ke sana gampang, tinggal urus paspor, urus visa, daftar ke perwakilan ribat atau perwakilan universitas yang ada di Indonesia, kemudian berangkat. Gampang. Kalau sekedar berangkat gampang. Tapi beliau lebih menekankan apa buahnya setelah kita sampai di sana. Apakah menghasilkan hasil yang memuaskan ataukah tidak? Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika sampai di sana, ini pulang dengan membawa hasil yang memuaskan. Di sana betul-betul serius di dalam belajar, betul-betul serius di dalam belajar. Untuk bisa seperti itu perlu dipersiapkan. Pertama, persiapannya apa? Selesaikan dulu pendidikan di pondok ini. Jadi jangan berangkat ke talim kalau di sini belum selesai. Selesaikan dulu di sini baru berangkat. Ini pertama. Kemudian perkuat bahasa Arab dulu di sini. Kalau sini bahasa Arabnya sudah bagus, berangkat ke sana enak. Tinggal melanjutkan, tinggal memperdalam ilmu. Tidak perlu susah-susah memperkuat bahasa Arab dulu. Kalau di sini bahasa Arabnya belum bagus, sampai di sana ya masih belajar ngomong bahasa Arab, masih belajar memahami apa yang disampaikan gurunya. Jadi beberapa bulan pertama belum bisa memahami keterangan guru. Karena itu dipersiapkan, di sini diperkuat dulu bahasa Arabnya. Sampai di sana enak, langsung paham apa yang disampaikan, apa yang diajarkan. Sampai di sana juga perlu keseriusan. Jangan bingung dengan apa mencari berita negeri kita. Bagaimana kabar di Indonesia, bagaimana kabar di Banjarmasin, bagaimana kabar di rumah. Jangan sibuk dengan itu, atau sibuk ngobrol, sibuk bagaimana caranya bisa dikirim nasi goreng, bagaimana soto, bagaimana bakso. Jangan bingung itu dah. Ditarik sudah fokus belajar. Fokus belajar yang serius. Orang yang paham apa yang dia cari, nilai yang dia cari, dia akan menganggap mudah, menganggap remeh segala apa yang dia keluarkan, baik harta benda, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dengan seperti ini, maka kita belajar sampai ditarik akan membuahkan hasil. Apa hasilnya? Yaitu ma'rifatullah. Kita mengenal Allah. Ini tujuan dari ilmu. Ilmu hanyalah wasilah.
Di sini ada pertanyaan, jikalau kita sedang menuntut ilmu atau sedang belajar, maka datang waktu sholat, apakah kita melanjutkan belajar atau kita sholat dulu? Wahid kalau rahmani wajib, awiyat terus. Tadi jawab waktu sholat. Aina afdal? Hal yuwasil darsahu atau qala am yusalli? إذا دخل وقت الصلاة وهو في نفسه فلا يقطع الدرس، إما هو فيه من صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم في صلاة انتظرتم الصلاة. لكن إذا كانت تفوت عليه الجماعة فالأولى أن يترك المطالعة ويدرك الجماعة حتى لا يصلي منفردا ويحدث نفسه بمطالعة العلم وهو لا يعمل بالعلم، والصلاة بالجماعة من العمل بالعلم. Ketika kita sedang belajar, kemudian datang waktu sholat, maka apakah kita memotong belajar kita sholat dulu atau tidak? Kata beliau, jangan dipotong belajarnya, lanjutkan belajar, nanti sholat. Karena apa? Karena kita belajar itu sambil menunggu sholat, itu kita sama seperti orang sholat, sebagaimana dalam hadis dikatakan fi sholat manitadar sholat. Orang yang menunggu sholat itu sama seperti orang yang sedang sholat. Karena itu kalau kita belajar teruskan saja sambil nunggu sholat. Kecuali kalau kita belajar diteruskan ketinggalan jamaah. Nah, di sini harus diputus. Belajarnya harus dipotong terlebih dahulu untuk ikut jamaah. Karena apa? Melakukan sholat jamaah ini termasuk mengamalkan ilmu. Jangan sibuk belajar toh akhirnya tidak jamaah, sholat sendiri. Buat apa kita belajar ilmu kalau tidak jamaah? Ada pertanyaan, bagaimana menghadapi seorang laki-laki yang penuh dengan ilmu tapi akhlaknya tidak menandai dengan ilmunya, artinya boleh. Kif wajib wahid alim lagi malah لا يحكم على العالم إلا عالم. الطالب لا يحكم على العالم أنه عالم وليس بعالم. ما يحكم على الإنسان إلا من هو مثله أو أعلى درجة منه. فليس للطالب أن يسيء الظن في من رآه من هو أعلى منه درجة ويسيء الظن فيه أنه ليس بعالم أو أنه علمه ناقص أو أنه ليس فيه أدب حتى يرى ذلك بعينه أو يخبره بذلك من هو مثله أو أعلم منه. ولكن لا نسيء الظن في كل معلم أو عالم. Jadi bagaimana menghadapi orang yang berilmu, alim, tapi tidak memiliki akhlak, tidak memiliki adab? Ini pertanyaannya. Kata beliau, seorang santri tidak berhak menghukumi. Jadi seorang santri tidak berhak menghukumi seseorang ini alim atau tidak. Kenapa? Orang yang bisa menghakimi itu menghukumi minimal yang sederajat dengan orang yang dihukumi. Kalau santri jangan menghukumi orang lain alim atau tidak. Belum waktunya, belum makomnya, belum levelnya. Jadi tidak boleh menghukumi. Yang bisa menghukumi orang ini alim atau tidak orang yang sederajat atau di atasnya. Yang kedua, kita tidak boleh suzon kepada siapapun, apalagi orang yang lebih tinggi daripada kita. Tidak boleh suzon, berburuk sangka. Ini tidak boleh. Jadi pertama jangan menghukumi, kedua jangan suzon. فإذا تحققنا من ذلك بأن رأيناه يعمل مخالفات ينهى عنها الشرع أو يترك واجبات يأمر بها الشرع، حين تحققنا أنه ظالم فالعمل فيه لا نتعلم عنده ولا ندرس عنده بل نبتعد عنه ولا نجلس مجلسه ولا نحضر محضره لأن النظر فيه يمسي القلب. Kecuali kalau kita melihat sendiri ada orang yang terkenal dengan ilmunya tapi dia melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah.
melakukan perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah. Nah, kalau kita betul-betul yakin melihat sendiri orang itu melakukan ini, ketika itu sikap kita bagaimana? Kita tidak usah belajar sama dia. Kita tidak usah belajar, kita menjauh dari dia, tidak usah hadir majelisnya. Kenapa? Memandang wajah orang seperti itu bisa membuat hati kita menjadi keras. وهذا الذي يخبر عنه ابن المصاب يذكرون في آخر الزمان أجسامهم الذين يسمعون الماء والشرور يفسدون الناس ويبعدون الناس عن رب الناس سبحانه وتعالى ولا يدعون إلى طريق الله بل يدعون إلى طريق إبليس الخسيس. Dan orang seperti inilah yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah menyebut mereka sebagai ulama musuh, ulama jahat, ulama jelek yang merusak masyarakat dan menjauhkan masyarakat dari Allah. Dia tidak mengajak masyarakat untuk menuju kepada Allah, tapi mengajak masyarakat menuju iblis. Ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengatasi malas? Yang kedua, bagaimana cara menegur teman yang salah secara halus? Kaifa nakharif al-kasal? الكسل لماذا يكسل الإنسان؟ لأنه عود نفسه على ذلك. النوم يولد النوم، والعجز يولد العجز، والكسل يولد الكسل. لكن إذا قام بهمته النشاط وعرف أن في ذلك سعادته في الدنيا والآخرة، فعرف الثمرة التي يطلبها، فحينئذ يقوم وينشط. كما أنه قيل لك أن في هذا المجلس سيوزع اليوم عليك كذا كذا من الدويل، فإنك فتنظر الأول حتى تأخذ نصيبك. وكيف جاء راح الكسل وأمس كان موجود الكسل؟ إذا أنك عرفت الثمرة فهو الدويل، وما تكسبه من طلب العلم أعظم من الدويل، لأنك تكسب رضا الله ورضا حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Yang pertama, bagaimana cara melawan rasa malas? Kata beliau, sifat malas itu adalah sebenarnya kebiasaan dari kita sendiri. Kita membiasakan diri kita malas, akhirnya muncul malas-malas berikutnya. Karena apa? Karena malas akan melahirkan malas yang lain, malas yang lain melahirkan malas yang lain, dan demikian seterusnya. Sebagaimana tidur itu akan mengajak kita untuk tidur lagi, terus seperti itu kalau tidur. Karena itu harus dilawan. Bagaimana cara melawan? Kita memahami nilai ilmu. Betapa besar nilai ilmu, dengan begitu nanti kita akan hilang malas. Sebagaimana contohnya kata beliau, coba seandainya hari ini diumumkan barang siapa yang datang ke masjid, hadir majelis, akan dikasih uang yang besar, uang yang banyak. Tentu masing-masing dari Anda akan datang paling awal, paling depan sendiri. Tentu seperti itu. Nah, ini padahal duit. Ilmu nilainya lebih besar daripada duit. Karena apa? Dengan ilmu kita akan bisa mendapatkan ridho Allah dan ridho Rasulullah SAW. Nah, ini yang harus kita tanamkan terus di dalam pikiran kita, bahwa ilmu ini sesuatu yang sangat berharga, sangat mahal. Dengannya kita bisa mendapat ridho Allah dan ridho Rasulullah. Nah, dengan begitu akan bisa kita melawan malas. Soal yang kedua, bagaimana cara menegur teman yang salah secara halus? Soal yang tidak
kalau saya ini gagal saya tahu كيف يعني نصر إذا رأيت زميلك أو رأيت زميلتك تعمل أشياء تخل بالدين تخل بالأخلاق والآداب ينبغي أن تنصحه. إذا لم يقبل النصيحة فحينئذ تخبر من يستطيع نصيحته من معلم أو مدير أو غير ذلك، لأن الساكت على الخطأ شيطان. الساكت على الخطأ شيطان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف ظالما؟ إذا كان وقع في الحرام تنصحه، إذا ما نصحت تستعين بغيرك حتى ينصحه ليزول ذلك الخطأ. فالسكوت على الخطأ يزيد الخطأ فوق الخطأ والمعصية فوق المعصية. إذا الرضا بالمعصية معصية. Ketika kita melihat ada teman kita yang melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak berakhlak, maka tugas kita bagaimana menasihatinya dengan cara yang halus tentunya. Jadi menasihati. Kalau dia menerima nasihat kita, alhamdulillah. Kalau dia tidak menerima nasihat kita, ya sudah, jangan kita yang nasihati. Lantas bagaimana? Bilang kepada orang yang kira-kira bisa menasihati dia. Apakah gurunya, ataukah pengurus, laporkan ke pengurus, laporkan ke guru, agar guru ini nanti menasihati santri yang melakukan kesalahan. Jangan diam. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan orang yang diam melihat kesalahan, dia berarti setan. Orang yang diam itu setan yang bisu. Jadi jangan diam ketika dia kesalahan. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan unsur akhaka dzaliman atau mazluman. Tolonglah saudaramu, temanmu, baik dia dalam keadaan zalim atau dizalimi. Kalau menolong orang yang dizalimi jelas. Lantas bagaimana cara menolong orang yang zalim? Orang zalim kok ditolong? Caranya dengan menasihati. Kalau kita tidak mampu menasihati, bilang orang lain yang bisa menasihati. Jangan diam. Kenapa? Ridho bil maksiat. Kita rela melihat orang maksiat, itu berarti kita juga maksiat. الله يبارك لكم في هذا المجلس المبارك ويجعله مجلسا مباركا يعود اثره وخيره علينا بالنفع في ظاهرنا وفي باطننا، ويصلحنا 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 اولادنا وبناتنا ونسائنا وطلبتنا وطالباتنا، واجعلنا من الصالحين واجعلنا من العلم ظاهرا وباطنا، وارزقنا واياكم كمال الاستقامه وكمال التقوى لله سبحانه وتعالى وكمال المحبه لله ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم لاهل بيته وصحابته يا رب العالمين، ويرزقنا واياكم محبه صادقه لله ولرسوله يا رب العالمين، كمال الاتباع وكمال الهدى وكمال النبي صلى الله عليه واله وسلم، ويجعلنا واياكم متبعين محيين لسنته
pegangan beliau